Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, buat teman-teman yang baru aja join di channel gue ucapkan selamat datang dan terima kasih kalian sudah klik video ini. Di tangan gue sekarang sudah ada satu unit handphone second yang rilis di pertengahan tahun 2020 dan ini adalah Samsung Galaxy A31. Handphone middle end dari Samsung yang diluncurkan berbarengan dengan seri A51 dan juga A71. Dan kira-kira apakah handphone yang harganya sekarang cuma 2 jutaan ini worth it kalau kita pakai di tahun 2022? Yuk sama-sama kita cari tahu di video kali ini. Samsung Galaxy A31 ini dirilis pada pertengahan tahun 2020, tepatnya di bulan Mei, dan saat itu memang banyak brand smartphone lainnya yang juga meluncurkan handphone dengan kelas yang sama seperti A31 ini, teman-teman. Samsung Galaxy A31 ini dibekali prosesor MediaTek Helio P65 octa-core dengan fabrikasi di 12 nanometer dan clock speed maksimal ada di 2 GHz. Untuk arsitekturnya yang dipakai sama Helio P65 ini meliputi 2 x 2 GHz Cortex A75 dan 6 x 1,7 GHz Cortex A55 untuk efisiensi dayanya. Untuk performa real life-nya, berikut ini adalah hasil pengujian gue untuk Helio P65 di Samsung Galaxy A31 ini. Untuk skor AnTuTu benchmark yang kita dapat dari Samsung Galaxy A31 ini sebesar 192.423 poin. Dan menurut gue ini adalah hal yang wajar mengingat memang ini adalah prosesor kelas middle end dari MediaTek. Di sini gue melakukan pengujian dengan AnTuTu benchmark versi 9.2.6 dan harusnya kalau ada versi yang lebih tinggi lagi kemungkinannya skornya juga akan naik lagi ya teman-teman. Dengan skor AnTuTu sebesar itu, apakah handphone ini kuat kalau kita ajak main game? Jadi di sini gue udah melakukan pengujian beberapa game di Samsung Galaxy A31 ini dan game pertama yang gue main di sini adalah Mobile Legends. Pada game MOBA sejuta umat ini settingan grafis default yang dikasih di Samsung Galaxy A31 ini cukup impresif, dimana kita dikasih settingan grafis high dengan mode HFR-nya nyala. Di awal game Samsung Galaxy A31 ini cukup berjalan dengan lancar saat mainin game ini, tapi kalau emang pas lagi rame ini ada sedikit frame drop, tapi hal tersebut nggak sampai ganggu jalannya permainan. Selama kurang lebih 20 menit gue mainin game Mobile Legends ini, baterai yang dipakai itu berkurang 5%. Game selanjutnya yang gue mainin di Samsung Galaxy A31 ini adalah game Call of Duty Mobile. Untuk game perang yang satu ini kita dikasih settingan grafis default ada di rendah dan frame rate-nya medium. Tapi kita bisa naikin sampai settingan grafis tinggi dan frame rate-nya tinggi. Selama kurang lebih 15 menit gue mainin game ini, baterai yang berkurang itu ada di 4% ya teman-teman. Untuk game terakhir yang gue mainin di Samsung Galaxy A31 ini adalah Genshin Impact. Seperti pengujian gue sebelum-sebelumnya untuk game berat yang satu ini, sekelas handphone gaming aja itu masih ada frame drop. Tidak terkecuali di Samsung Galaxy A31 ini. Settingan grafis default yang dikasih di Samsung Galaxy A31 ini adalah low teman-teman, tapi kita akan paksa di highest dengan 60 fps. Dan setelah gue mainin semua game tadi, ini mungkin adalah salah satu handphone dengan suhu paling adem yang pernah gue mainin. Padahal gue juga maininnya tanpa casing dan lumayan cukup lama teman-teman. Oh ya, Samsung Galaxy A31 ini masuk dengan varian RAM 4GB dan internal storage di 64GB dan varian RAM 6GB dengan internal storage di 128GB seperti yang punya gue saat ini. Sedangkan untuk varian warna yang masuk ke Indonesia itu ada 3, yaitu Prism Crush Black, Prism Crush Blue, dan juga Prism Crush White. Desain dari Samsung Galaxy A31 ini cukup unik dengan tekstur ala-ala diamond cut di bagian backdoornya yang bikin penampilan handphone ini jadi makin cakep. Untuk bagian backdoornya ini agak sedikit melengkung ya, jadi bikin grip di handphone ini makin enak dan nyaman. Dan hal ini juga didukung dengan dimensi bodi yang gak terlalu besar, yaitu ada di 159 x 73 x 8,6 mm dengan berat yang kurang dari 200 gram. Tepatnya ada di 185 gram. Padahal baterainya cukup besar, ada di 5000 mAh. Tapi bisa bikin handphone yang berasa tipis dan ringan kayak gini adalah salah satu keunggulan dari Samsung Galaxy A31 ini. Good job Samsung.
Beralih ke sektor kamera, Samsung Galaxy A31 ini mengusung layout 4 kamera dengan kamera utama di 48 megapiksel, kamera ultrawide di 8 megapiksel, kamera makro dan depth sensor ada di 5 megapiksel. Untuk settingan kameranya cukup lengkap ya. Di sini ada mode potret, foto, dan video, serta juga mode makro yang bisa kita pakai untuk ambil foto dengan jarak dekat. Untuk pengambilan videonya, Samsung Galaxy A31 ini bisa sampai di 1080p di 30 fps untuk kamera belakangnya, dan untuk kamera depannya pun sama, yaitu di 1080p 30 fps. Cukup disayangkan memang di settingan kamera ini nggak ada mode single take seperti handphone Samsung lainnya ataupun juga pengambilan video secara manual. Hal ini wajar mengingat handphone ini adalah seri middle end-nya Samsung dengan harga yang jauh lebih murah dibanding seri A lainnya. Dan berikut adalah hasil foto dan video yang berhasil gua ambil menggunakan Samsung Galaxy A31 ini. Oke teman-teman, ini adalah contoh video yang gue rekam menggunakan Samsung Galaxy A31 di resolusi 1080p di 30 fps ya teman-teman ya. Ya ini gue cuman pegang pakai tangan aja, jadi memang nggak ada gimbal yang gue pegang di sini. Ya, jadi cuman gue pegang pakai tangan aja, dan ini pun juga adalah mic dari si Samsung Galaxy A31 ini. Untuk detailnya ataupun juga bagus atau enggaknya si suara dari Samsung Galaxy A31 ini teman-teman bisa nilai sendiri ya. Jadi ya seperti ini kualitas dari video Samsung Galaxy A31. Ya teman-teman, ini adalah hasil kamera depan dari Samsung Galaxy A31. Dan di sini gue rekam di resolusi 1080p di 30 fps. Dan ini juga adalah mic dari Samsung Galaxy A31-nya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan gue dekatin seperti ini ataupun juga gue jauhin seperti ini, apakah ada perbedaan audio atau enggak? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Untuk urusan user interface, Samsung Galaxy A31 ini mengusung layar dengan panel Super AMOLED dengan bentang layar di 6,4 inch dan resolusinya di Full HD+. Dan untuk sektor layar ini gue sih nggak ada keluhan sama sekali karena memang hasil yang diberikan cukup impresif khas layar Super AMOLED. Dari semua hal yang gue infokan di atas, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian mau beli Samsung Galaxy A31 ini, seperti jaringannya yang masih 4G. Hal ini wajar karena memang pada saat itu handphone 5G belum banyak bermunculan, dan lagi pula saat ini 5G belum merata di seluruh Indonesia ya teman-teman. Terus kemudian ini handphonenya juga masih single speaker. Jadi memang untuk Samsung Galaxy A31 ini masih single speaker, di mana rival sekelasnya sudah bisa kasih dual stereo speaker. Tapi meskipun begitu, suara yang keluar dari Samsung Galaxy A31 ini cukup oke dan masih bisa diterima di telinga gue. Oh iya, hampir lupa, untuk paket penjualan dari Samsung Galaxy A31 ini cukup lengkap ya. Jadi kalau kalian mau beli handphone ini, yang kalian dapetin tentunya handphonenya, kepala charger dengan output di 15 watt, kabel data USB Type-C, headset 3,5 mm, paket dokumen, dan casing bawaan yang bentuknya jelly case bening seperti ini. Kalau kalian emang lagi cari handphone second murah dengan kualitas Samsung tapi bisa kasih user experience yang balance di segala sektor, Samsung Galaxy A31 ini bisa jadi pilihan kalian untuk mendukung kebutuhan kalian sehari-hari. Gue sendiri ngerasa nyaman pakai handphone ini karena emang dimensinya yang gak terlalu besar, kameranya bagus, dan tentunya harganya yang masih ramah di kantong gue. Jadi mungkin segitu aja video gue mengenai Samsung Galaxy A31 ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kelewat dan gak sesuai spek dari Samsung Galaxy A31 ini. Kalau kalian suka sama video gue, boleh di like dan subscribe channel gue. Tapi kalau kalian gak suka, boleh di dislike aja dan disebarin ke teman-teman kalian kalau bahwasannya ada video sejelek video gue. Akhir kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.